Ada yang mungkin suka ya berat badannya turun, tapi pada pasien diabetes turunnya drastis. Mereka mengatakan bahwa saya makannya biasa. Biasanya yang merasakan penurunan berat badan itu orang di sekitarnya. Dengan kita berolahraga, gula itu bisa dipakai oleh otot untuk bekerja. Wah, gitu. Jadi energi gitu dok. Ya, dan untuk sirkulasi darah juga. Jadi kita bilang olahraga itu bukan cari kurus ya, cari sehat. Sekarang bukan berarti diabetes itu yang tadi saya bilang bahwa karena genetik. Pola hidup pun bisa menyebabkan diabetes. Pola hidup yang salah, kurang aktivitas. Hai Healthy People, selamat sore. Kembali lagi bersama kami dengan Humas dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit Harapan Bunda dalam Diagnosa, Dialog Informasi Kesehatan. Sore hari ini kita akan kembali membahas terkait topik kesehatan yang sudah sangat ada macam-macamnya nih, dari yang paling umum sampai juga yang paling aduh ini apa sih baru dengar penyakitnya. Nah, untuk hari ini karena kita memperingati Hari Diabetes Sedunia, jadi kita akan mengupas lebih dalam terkait dengan diabetes. Mungkin healthy people taunya diabetes ya sebatas angka gula darah di alat pengukurnya nih. Tapi lebih jauh dari itu kita akan membahas untuk bisa bagaimana diabetes ini mempengaruhi kualitas hidup para penderita diabetesnya. Nah, sore hari ini bersama saya Adriana Koisin, kita sudah kehadiran dokter ahlinya nih yang sudah biasa menangani untuk pasien diabetes di studio, yaitu Dr. Endemina Teresia Zakaria, spesialis penyakit dalam Pinasim. Selamat sore dokter. Sore Kak. Dokter gimana kabarnya sore hari ini? Baik. Luar biasa dok ya hari ini ya. Ya. Baik, kalau gitu dokter mungkin dari para healthy people ini sudah mulai bertanya-tanya. Nah, kalau ada healthy people yang mungkin ada pertanyaannya sudah menggebu-gebu nih, sudah ingin langsung disampaikan, boleh banget ikut dalam obrolan kita pada sore hari ini dok ya. Nanti melalui kolom komentar langsung disampaikan aja pertanyaannya. Nanti pertanyaan beruntung akan langsung dijawab sama Dr. Endemina sore hari ini. Begitu dok? Oke. Iya, jadi tanpa berlama-lama kita langsung aja ke pertanyaan pertama dok ya. Jadi sebenarnya nih diabetes itu pasti yang terjadi di tubuhnya penderita, dan biasanya kan kita tahu ada istilah DM tipe 1, DM tipe 2. Itu perbedaannya apa sih dok? Ya, jadi diabetes atau penderita kencing manis. Berarti apa yang dimaksud itu adalah gula di dalam darah yang meningkat dibanding biasanya. Jadi pada pasien biasanya datang dengan keluhan ABCD, misalnya kehausan atau banyak kencing, kesemutan. Itu kita nggak bisa bilang, oh Bapak Ibu diabetes. Kita harus memeriksa dulu gula darahnya. Ya, setelah kita memeriksa gula darah, baru kita mendapatkan hasil, baru kita bisa memutuskan, oh Bapak Ibu menderita diabetes atau tidak. Karena kalau kita misalnya seseorang kita bilang, oh Bapak diabetes, kita kasih obat diabetes, nanti ternyata bukan diabetes, akan turun gula darahnya, itu bahaya. Kemudian kita mengenal tadi ya Kak ya, dibilang diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Apa itu? Itu bukan urutan. Jadi itu membedakannya, kalau diabetes tipe 1 itu biasa didapat pada saat mulai dari kecil. Jadi tanda-tanda diabetes tipe 1 biasanya diderita pada pasien yang usianya lebih muda. Jadi pasien muda tuh ada Kak yang menderita diabetes. Jadi jangan dipikir pasien yang menderita diabetes itu yang usia 40, 50 itu. Jadi diabetes tipe 1 biasa diderita sejak lahir atau usia muda. Dan tandanya kalau diabetes tipe 1 biasanya dia tidak pakai obat-obat diabetes, dia lebih sering pakai insulin. Gitu. Sedangkan diabetes tipe 2 itu biasa didapat setelah mungkin usia 30, 40. Jadi itu didapat apakah dari faktor keturunan atau dari pola hidup. Dari pola hidup. Ya. Itu healthy people ya. Jadi mungkin yang masih awam, lagi-lagi DM tipe 1, tipe 2 bukan urutan. Tapi perbedaan udah sangat jelas banget nih. Tadi kan seperti bahas dok ya, kalau ada yang dari bayi berarti baru lahir, atau mungkin dari masih kecil banget itu udah ada diabetesnya. Berarti ada faktor genetik di sini dok yang mempengaruhi ya. Nah, faktor genetiknya ini nih seberapa besar untuk pasien jadinya meningkatkan resiko diabetes, dan apakah ada faktor yang lebih dominan lainnya dok nih, seperti tadi sempat disebut gaya hidup atau pola makannya? Iya. Jadi kalau diabetes tipe 1 dan 2 itu faktor genetik berperan juga. Tapi kalau di diabetes tipe 2 selain faktor genetik juga pola hidup. Jadi kita harus hati-hati. Jadi jangan dipikir, oh saya nggak ada keturunan diabetes. Tapi ternyata hasil pemeriksaan gula darah
gula darahnya tinggi. Jadi biasanya denial, kita nggak bisa seperti itu. Oh, saya nggak ada keturunan, jadi saya nggak mungkin. Bisa aja karena pola hidup, ya obesitas antara lain itu yang menyebabkan diabetes tipe 2. Kalau diabetes tipe 1 sudah pasti faktor genetik, dan itu dari kecil harus konsumsi insulin. Dan kalau misalnya insulinnya dilepas, dia akan menimbulkan komplikasi-komplikasi. Sedangkan diabetes tipe 2 kita kan bisa dari pola hidup dulu. Pola hidup nggak berhasil, kita lanjutkan ke obat. Obat nggak berhasil, kita bisa ke insulin. Nah, itu healthy people ya. Jadi jangan ngerasa aman-aman aja nih, walaupun enggak, keluarga saya gula darahnya aman gitu. Tapi dilihat lagi pola hidupnya, Dok ya. Ini nih yang biasanya suka diabaikan. Nah, mungkin Dok dari healthy people ada juga nih gejala-gejala awal yang sebenarnya mungkin udah kelihatan tapi sering diabaikan. Itu kira-kira apa yang harus diperhatikan? Terus biasanya juga kalau healthy people ini ngerasanya karena ngerasa sehat-sehat aja nih, jadi nggak usah cek ini itu. Nah, kira-kira kapan waktu yang tepat untuk kemudian memeriksakan gula darahnya, Dok? Ya, kalau untuk pemeriksaan gula darah tanpa ada keluhan kan biasanya kita di kantor itu ada medical check up. Atau mulai usia 40 kita udah rajin memeriksakan medical check up gula darah atau fungsi ginjal atau kolesterol. Itu pada keadaan yang tidak ada gejala. Tapi hati-hati pada orang-orang yang ada gejala, misalnya yang gejala ke arah diabetes, yang paling banyak adalah seperti kesemutan. Tapi bukan berarti setiap kesemutan gula darahnya tinggi ya kayak nanti bingung setiap gula darahnya tinggi. Jadi kita harus, itu salah satu. Kemudian ada juga pasien mengeluhkan, saya nggak bisa tidur malam. Kenapa? Ternyata bolak-balik buang air kecil malam hari. Kemudian berat badannya turun. Ada yang mungkin suka ya berat badannya turun, tapi pada pasien diabetes turunnya drastis. Mereka mengatakan bahwa saya makannya biasa. Biasanya yang merasakan penurunan berat badan itu orang di sekitarnya. Kok bapak ini, ibu ini berat badannya tambah turun drastis. Terus banyak minum, karena tadi banyak buang air kecil, dia akhirnya banyak minum, banyak makan, tapi berat badannya turun. Itu yang paling sering. Tapi nanti ada juga yang tanpa sengaja ketahuan, misalnya ada luka yang nggak sembuh-sembuh, ternyata ke dokter, diperiksa gula darahnya tinggi. Atau pada pemeriksaan medical check up, itu kan diperiksa semua, ternyata ketahuan gula darahnya tinggi. Jadi kadang-kadang ada juga yang tidak menunjukkan gejala. Ternyata dalam pemeriksaan gula darahnya tinggi. Baik, itu healthy people ya. Jadi kalau misalkan ada ciri-cirinya yang udah 2 dari 5, 3 dari 5, atau udah hampir semuanya, mungkin boleh dicek aja. Tapi jangan, nggak ada salahnya juga, Dok ya. Mungkin untuk kita rutin medical check up juga, Dok ya. Karena untuk kalau ketahuan lebih awal lebih baik gitu, Dok. Kan disarankan usia 40 kita harus medical check up. Apalagi pada pasien yang keluarganya ada diabetes, itu harus lebih rajin lagi medical check up. Betul, kan faktor genetik tadi itu, Dok ya, sangat besar perannya. Oke, Dok, ini ada salah satu pertanyaan dari healthy people, Dok. Mungkin boleh langsung dijawab aja nih. Dok, apakah manisnya buah-buahan juga berbahaya nih bagi tubuh? Dan buah apa saja yang kandungan gulanya tinggi? Iya, jadi kita pasien diabetes itu kita harus pertama menjaga makanan, pola makan. Jamu, jaga mulut. Kemudian yang kedua, kita jangan lupa olahraga. Sebenarnya awal kita itu dulu pola hidupnya. Nanti kalau nggak berhasil atau memang sudah tinggi, baru kita masuk ke obat-obatan yang diminum atau suntikan. Nah, di sini saya bilang manis itu kita harus hati-hati. Kalau kue udah kelihatan itu manis, ya. Makanan-makanan yang manis kita udah tahu. Terus kita juga harus hati-hati minuman yang manis. Apalagi kita beli di luar, kita nggak tahu komposisi gulanya gimana. Pasti rasanya enak, ternyata gulanya tinggi. Dan juga saya selalu bilang untuk buah-buahan. Kadang-kadang orang-orang atau pasien itu menganggap, saya nggak usah makan nasi, saya makan buah. Ternyata yang dimakan mangga. Sekarang lagi musim mangga. Nah, di situ kita harus hati-hati. Jadi kita harus hati-hati dengan buah-buah yang manis. Misalnya semangka, melon, mangga, apalagi durian. Ya, bukannya nggak boleh. Sebenarnya kalau di rumah sakit, pasien-pasien juga diberi buah-buahan seperti semangka, melon. Jadi kadang-kadang pasien saya bertanya, katanya di poli nggak boleh semangka melon, tapi saya di rumah sakit dikasih semangka melon. Saya bilang,
yang di rumah sakit itu kan ada ahli gizi, itu udah ditakar. Jadi makanan-makanan di rumah sakit itu dia udah ditakar. Biasanya kita melarang makanan buah yang manis karena biasanya kalau buahnya manis kebablasan, gitu. ya nggak mau makannya dikit, makannya banyak. Aduh gitu. lagi enak terusin aja lah habisnya. Ya, itu. Jadi ya itu buah-buahan yang tadi ya anggur, kelengkeng ya yang kita tahu rasanya manis, yang aman ya paya, buah naga, buah pir itu kan aman banget. Itu mungkin healthy people ya bisa jadi semacam pilihan kalau misalkan takut kayaknya emang manis udah jelas manis ya udah nggak usah. Ada tadi beberapa pilihan untuk dikonsumsi dok ya, tadi pepaya itu juga itu boleh tuh healthy people. Nah kaitannya sama pertanyaan yang dari healthy people nih dok, berarti kan kalau untuk pola makannya diabetes itu ada polanya sendiri nih dok ya. Kira-kira ada panduannya nggak sih dok khusus nih untuk menderita diabetes? Kalau diabetes ya Pak udah pasti makanannya manis yang kita batasi. Jadi sebenarnya bukan berarti saya bilang nggak boleh makan nasi karena nasi kan karbohidrat, tapi ada takarannya. Kadang-kadang pasien menanyakan, kalau saya nggak makan nasi putih, terus saya makan apa? Bisa nasi merah. Nah, pilihannya bisa macam-macam. Apalagi sekarang kan shiratake, ada beras porang, segala macam bisa. Terus ya kita menghindari yang manis-manis gula. Kita harus kelihatan kan makanan kue-kue itu kita harus hindari. Bukan berarti juga pasien diabetes, oh saya nggak boleh makan. Tadi ada pertanyaan nih di poli. Saya nggak boleh minum susu ya dok ya? Boleh minum susu, tapi susu merek-merek tertentu tuh kan ada yang ditulis susu untuk pasien diabetes gitu. Jadi nggak bisa juga susu yang bebas. Karena susu yang bebas, apalagi susu kental manis, itu kan gulanya ya. Jadi kita harus pintar-pintar mencari makanan. Ya intinya mengurangi gula. Yang harus hati-hati juga pasien diabetes kadang-kadang juga dengan pasien darah tinggi. Garamnya hati-hati, harus dikurangi juga. Gitu. Itu healthy people ya. Jadi hati-hatinya adalah karena penyakit diabetes ini punya teman gitu kan. Jadi kita hindarin gulanya, jangan sampai aduh biar ada rasa garamnya dinaikin. Wah, nanti itu yang berbahaya dok ya. Diabetesnya aman, sebelahnya naik nanti bisa. Gitu dia. Mungkin dia harus diperhatikan itu ya. Oke, tadi kan juga dibahas nih dok untuk menjaga jamu tadi itu kayak jaga mulut dan juga olahraga. Nah, kira-kira nih seberapa penting sih olahraga ini untuk pasien diabetes dan ada nggak yang direkomendasikan untuk pasien diabetes jenis olahraganya tertentu gitu mungkin dok? Olahraga ini sangat penting karena kita tahu diabetes gula di dalam darah. Dengan kita berolahraga, gula itu bisa dipakai oleh otot untuk bekerja. Wah, gitu. Jadi enak gitu dok. Ya, dan untuk sirkulasi darah juga. Jadi kita bilang olahraga itu bukan cari kurus ya, cari sehat. Cari sehat itu untuk sirkulasi. Ya. Sematkan. Ya. Dan kita juga nggak usah muluk-muluk. Oh saya karena futsalnya saya 1 minggu sekali saya baru bisa futsal. Jangan, nggak usah cari yang susah-susah. Yang paling murah, gampang, di mana aja bisa, jalan kaki. Sekarang mau lari juga bisa, tapi kalau nggak bisa lari juga jangan dipaksa. 30 menit sehari, 4-5 kali seminggu. Jadi masih ada 2 hari nih Kak, liburnya olahraga. Itu masih bisa waktunya healthy people. Ya, jadi masih bisa dijaga. Jadi ya kita harus makanan dijaga, olahraga itu penting. Ya tadi saya bilang olahraga tuh pentingnya untuk apa? Jadi untuk kesehatan, untuk sirkulasi darah yang bagus. Untuk sirkulasi darah yang bagus itu healthy people ya. Jadi olahraga itu penting. Pola hidup sehat yang tadi itu dok ya. Makannya oke, olahraganya oke, ya kualitas hidupnya juga harapannya juga makin oke dok ya. Nah itu dia healthy people. Nah kita kan tahu nih dok ya kalau penyakit diabetes itu biasa kaitannya tadi dok sempat bilang nih luka nggak sembuh-sembuh. Abis itu gula darahnya tinggi, nanti temennya yang garam juga mungkin tinggi juga. Itu kan dok ya. Jadi sebenarnya nih dok untuk resiko jangka panjangnya dari penyakit diabetes yang tidak terkontrol itu seperti apa resikonya dan juga kaitannya sama komplikasinya. Mungkin tadi sempat dibahas ya dok ya, ada ke ginjal, juga mungkin ke mata atau mungkin ke jantung. Ya, selalu pada pasien baru saya itu bilang bahwa penyakit diabetes itu bukan datang ke saya untuk saya sembuhkan. Itu saya selalu bilang karena pada umumnya pasien-pasien itu berpikir oh udah gula saya udah normal, saya nggak perlu obat lagi, udah nggak usah cek, badan udah enak. Tapi saya selalu bilang yang kita takutkan pada pasien diabetes itu adalah komplikasinya. Komplikasinya apa aja? Kita nggak bisa memprediksi, oh ibu ini nanti ke jantung, ke ginjal, itu nggak bisa. Jadi saya selalu memberi gambaran yang kita takutkan atau yang kita jaga pada pasien diabetes yang
rutin berobat itu jangan sampai ada komplikasi. Ya, komplikasi saya bukan menakut-nakutin, tapi komplikasinya bisa di otak stroke, di mata ada tuh penyakit yang menyebabkan matanya buram, kemudian di jantung, serangan jantung, kemudian di ginjal, yang kita harus yang kita takutin sampai cuci darah. Kemudian ada juga luka yang nggak sembuh-sembuh sehingga perlu diamputasi. Jadi ya komplikasinya bisa, kalau saya bilang bisa dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, itu dia healthy people. Jadi kalau nggak terkontrol ya makin serem. Tapi kalau bisa dikontrol ya kenapa enggak? Tapi kalau bisa nggak kena ya kenapa enggak, Dok? Kan gitu ya. Yang mencegah lebih baik nih, Dok, daripada nanti udah sampai tadinya cuma mau berobat gula malah jadi berobat dari ujung kepala sampai ujung kaki, Dok ya. Nah, itu tadi bukan menakut-nakuti healthy people, tapi memang begitu adanya. Jadi itu sebab kita harus waspada, Dok ya. Lebih aware sama diri sendiri seperti itu. Nah, Dok, ini kan ada banyak mitosnya nih tuh terkait dengan penyakit diabetes ini, di mana tadi disebut berkali-kali nih, pokoknya kalau penyakit diabetes yang dihindarin gula, semua jenis gula, pokoknya penyakit diabetes nggak boleh nyentuh gula. Nah, mungkin ada nggak lagi sih, Dok, mungkin mitos yang harus kita luruskan nih supaya healthy people tuh paham gitu. Oh, enggaknya ternyata diabetes tidak seperti yang orang katakan gitu. Sebenarnya kayak misalnya kadang-kadang pasien bilang, Dok, saya makannya cuma sehari sekali makan nasi. Saya bilang, Bu, nasi itu atau karbohidrat itu tetap penting bagi kita, karena kita istilahnya mobil perlu bensin, kita juga perlu energi dari karbohidrat itu. Makanya saya bilang boleh, tapi tetap kita harus tahu batas-batasnya. Mungkin kalau akan lebih jelas itu kita harus tahu tinggi badan, berat badan, kalori yang kita makan berapa, pekerjaan kita apa, nanti bisa disesuaikan. Cuma yang pasti ya kalau misalnya yang ekstrim, gulanya ekstrim, ya kita harus hindari. Yang tadi saya bilang kalau makanan yang manis, coklat, itu kan kita harus hindari. Betul. Ya, nggak bisa, karena biasanya makanan yang manis kita nggak mau sedikit. Oke. Ya. Betul. Maka orang udah kenyang aja selalu bilang ada porsi untuk dessert pokoknya. Makanan pencuci mulut apapun itu, sekenyang apapun masuk. Biasanya gitu kan healthy people. Nah, itu yang bahaya. Seperti itu, Dok. Oke, Dok, ini ada lagi pertanyaan dari healthy people. Siapa saja yang rentan terkena diabetes nih, Dok? Apakah Bumi yang lagi terkena diabetes gestasional, rentan juga terkena diabetes tipe 2 tadi? Ya, jadi yang rentan yang pertama memang faktor genetik. Kita tetap kalau ada keluarga yang hubungan darah, jadi bukan suaminya diabetes kita takut, enggak, itu enggak hubungan darah. Jadi kita yang hubungan darah itu kita harus hati-hati. Jadi yang genetiknya itu kita mulai jaga, ya jaga pola makan, olahraga yang bagus, istirahat yang bagus kita kelola. Itu resiko pasien diabetes sama genetik. Yang kedua, ya kita harus hati-hati pada orang-orang yang kayak obesitas. Itu kita takut kalau kita periksa mungkin pertama kolesterolnya tinggi, trigliseridnya tinggi. Kalau dibiarkan lama-lama diabetes juga gitu. Jadi sekarang bukan berarti diabetes itu yang tadi saya bilang bahwa karena genetik, pola hidup pun bisa menyebabkan diabetes. Pola hidup yang salah, kurang aktivitas, parkirnya dekat di depan pintu supaya nggak usah jalan jauh. Betul. Gitu. Itu juga salah satu gaya hidup yang harus diubah. Terus apakah Bumi yang terkena diabetes gestasional rentan terkena diabetes? Jadi pada ibu hamil kita pertama harus waspada. Misalnya dokter kandungan bilang, Bu, berat badan bayinya tidak seperti berat badan yang usia kehamilan gitu. Atau ibu yang pernah melahirkan berat badan bayi berat badan lebih dari 4 kilo. Kita harus hati-hati. Hati-hati, oh jangan-jangan kita periksa gula puasa 2 jam ternyata diabetes. Terus yang diabetes itu pada saat kehamilan, bisa juga pada saat setelah melahirkan bisa menderita diabetes, bisa tidak. Itu jawabannya healthy people ya. Apakah mungkin iya apa tidak? Lagi-lagi dicek dulu aja ke dokternya gitu, Dok, ya, dikonsultasikan lebih lanjut. Nah ini, Dok, untuk penjaga diabetes, ini kan untuk penyandang diabetes, ini tadi seperti disebut ya harus konsumsi obat kalau udah sampai ke tahap sana, harus mungkin insulin juga. Nah tips terbaik nih, Dok, mungkin kan mereka karena seumur hidup, apalagi kalau yang tipe 1 tadi, Dok, ya, untuk supaya bisa tetap patuh sama pengobatannya, dan kira-kira efek samping apa yang perlu diwaspadai dari pengobatan panjang itu, Dok? Oke. Jadi pertama, kalau pasien diabetes tipe 2 biasanya kalau nggak terlalu tinggi, misalnya kadar HbA1c yang masih
nggak terlalu tinggi, kita bisa sarankan untuk itu jaga makanan, olahraga. Kita coba dulu itu. Nanti kita evaluasi. Kalau memang masih tetap tinggi, kita mulai obat. Obat pun kita mulai dari satu macam obat. Nanti satu macam obat, kalau nggak berhasil, kita bisa 2 macam atau 3 macam. Atau kalau nggak berhasil, kita bisa sampai dengan pemberian insulin. Itu. Jadi kalau diabetes tipe 1 yang saya tadi awal bilang, itu mutlak harus insulin. Jadi memang biasa pasien-pasien udah ngerti pasien insulin dengan insulin. Terus yang kita waspadai supaya tidak terjadi komplikasi, yaitu harus kontrol teratur. Jadi kadang-kadang pasien saya tuh datang awal kontrol, nanti muncul 5 tahun lagi, ternyata datang udah komplikasi. Jadi mereka beranggapan bahwa ya udah, yang penting saya udah minum obat, yang penting saya udah jaga makanan. Tapi kita harus lihat gula darahnya gimana, kemudian fungsi ginjal atau yang lain-lain itu gimana, ada komplikasi enggak. Jadi kita fungsinya kontrol ke rumah sakit, ke dokter, itu nanti dokter akan mengevaluasi, oh Bapak Ibu ginjalnya udah terganggu sedikit nih, kita harus waspada, makanan apa yang harus kita hindari. Jadi ya kuncinya tetap jaga makanan, olahraga, pola hidup sehat, dan berobat. Itu healthy people ya, jangan lelah untuk kemudian kontrol, untuk kemudian tetap jaga pola makan, tetap olahraga gitu dok. Nah ini dok, kalau di era kita sekarang kan serba simpel ya dok ya, serba mudah, serba instan, serba cepat lah seperti itu dok ya. Nah kira-kira ada nggak sih dok tips nih untuk para penyandang diabetes, para penderita diabetes untuk memilih makanan-makanan kemasan yang ada di pasaran nih dok? Kalau makanan kemasan di pasaran untuk diabetes, ya kita harus lihat kemasannya ada tulis nggak penderita diabetes. Karena memang yang kemasan itu dikhususkan pasien diabetes, itu udah dihitung semuanya. Karena kalau kemasan yang umum, pasti mereka pertama pasti makanan kemasan tuh maunya enak, maunya laku, banyak yang suka. Sedangkan pasien diabetes, pasien-pasien saya selalu bilang, saya jadi nggak nafsu makan dok, soalnya ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini. Jadi kalau kemasan ya kita harus lihat bahwa makanan itu untuk pasien diabetes atau untuk orang kebanyakan, orang awam yang lainnya, orang yang sehat tidak menderita penyakit diabetes. Gitu. Nah itu jadi healthy people. Memang kalau memang kita dalam kondisi yang khusus gitu, kita bukan orang umum nih, memang sudah ada penyandang diabetes atau penderita diabetes, ya memang kita pun harus mengkhususkan diri juga dok ya, untuk menu-menu makannya, untuk jajanannya, kemasannya, udah memang harus lebih spesifik lagi. Karena nantinya juga berkaitan sama kualitas hidup dari penderita diabetes itu sendiri kan dok ya. Nah kalau untuk yang keluarganya atau yang menemani nih dok, para penderita diabetes ini, ada nggak sih dok tips-tips untuk yang bisa diberikan kepada mereka untuk membantu pengelolaan diabetes sehari-hari? Ya berarti yang membantu pasien diabetes untuk menjaga dietnya. Kadang-kadang pasien saya bilang gini, saya makan ini soalnya di meja adanya ini dok, gitu. Jadi ya kita bertoleransi kepada pasien diabetes, dan kita biasanya juga kayak saya aja, kadang-kadang kita berbelanja, saya selalu melihat, oh ini pasien, ini makanan ini bisa untuk pasien diabetes. Nanti saya pada pasien saya, Bu itu loh toko ini ada yang menjual khusus kue-kue atau roti untuk diabetes gitu. Jadi ya saling membantu untuk pasien diabetes dan mencari itu sumber-sumber makanan yang bisa untuk pasien diabetes. Betul, itu dia healthy people. Nah nih dok, pertanyaan terakhir untuk kita sore hari ini dok ya, langsung dari healthy people-nya. Dok, sudah coba diet, cuma makan pagi seperti kentang, singkong, dan wortel, malamnya tidak makan, tapi gula darahnya ini masih tinggi nih dok. Jadi baiknya makan apa ya dok? Gini, kan tadi saya bilang, pertama itu jaga mulut, makanan. Udah bener, makanannya sedikit, sehat, itu ada wortel, singkong. Ya kalau udah makan singkong jangan campur kentang, jangan campur nasi, karena itu sama-sama karbohidrat, salah satu aja sumber karbohidratnya. Tapi tetap tinggi, udah makan, udah dijaga, udah olahraga. Berarti kalau gula darahnya masih tinggi, kita perlu obat, tambahan obat. Berarti insulin di dalam darah kita itu kerjanya sudah tidak efektif. Insulin itu hormon yang menurunkan gula darah. Jadi kalau kita dengan itu tetap gula darah masih tinggi, ya jangan nggak makan. Ntar akhirnya makin turun. Ya nggak makan 5 jam olahraga. Aduh. Nah, itu. Jadi ya kita kalau udah itu ke dokter pasti diberi tambahan obat juga.
Jangan dipikir obatnya, oh nanti langsung obatnya itu tetangga saya langsung gula darahnya drop. Kita pasti lihat gula darahnya berapa, terus ibu lama menderitanya berapa lama. Kita pasti bertahap, nggak langsung kita bom obat diabetes langsung supaya gula darahnya turun. Karena kita juga nggak boleh gula darah terlalu rendah atau drop juga nggak bisa. Betul. So, porsinya aja seidealnya, begitu healthy people ya. Nah itu. Terima kasih sekali dokter untuk bincang-bincangnya pada sore hari ini dokter ya. Ini luar biasa nih, jadi menambah wawasan healthy people juga terkait dengan diabetes ini. Jadi diabetes memang untuk penyakit gula, tapi banyak hal yang bisa kita gali dok ya, dengan pola hidup, dengan pola makannya juga, olahraga, itu sangat mempengaruhi nih, utamanya buat healthy people yang generasi zaman sekarang nih, yang serba instan, yang serba cepet gitu ya. Jangan ragu untuk ayo ambil langkah sendiri, langkah lebih jauh gitu, 1000 langkah per hari. Nah, itu nggak cuma moto iklan gitu, bisa diterapkan dok ya, sangat mudah dan sangat murah healthy people. Jadi investasi terbaik itu tuh adalah kesehatan kita. Nah, untuk healthy people yang mungkin baru nyalain, udah selesai. Ternyata ngobrolnya seru ya sama Dokter Endemina. Nah, nanti langsung aja ngobrol langsung sama Dokter Endemina. Kebetulan Dokter Endemina prakteknya setiap hari di RS Harapan Bunda. Jadi bisa banget dicari langsung ke Dokter Endeminanya dari Senin sampai hari Sabtu. Untuk jadwal prakteknya nih di hari Senin, Rabu, dan Jumat itu bisa jam 10 pagi dok ya, jam 10 sampai jam 3 sore. Kalau untuk di hari Selasa Kamis lebih pagi sedikit, jam 9 sampai jam 3 sore. Ke rumah sakitnya cuma bisa weekend, gak apa-apa. Hari Sabtu Dokter Endemina juga praktek dari jam 9 sampai jam 12 siang. Nah healthy people, untuk yang ketinggalan, makanya jangan lupa harus follow ini Instagramnya RS Harapan Bunda di RS Harapan Bunda _JKT supaya nggak ketinggalan nanti kalau kita ada obrolan lain gitu dok ya. Atau kalau udah maunya nontonnya yang lengkap aja, aku tungguin di YouTube-nya, tenang aja. Nanti kita upload di sana, akan diunduh, dinaikin pokoknya obrol kita hari ini dok ya, karena kan membagi wawasan juga, memperingati hari diabetes sedunia juga, jadi kenapa tidak gitu untuk kita bagi-bagi ilmu dok ya di rumah sakit di RS Harapan Bunda Jakarta untuk YouTube channelnya. Boleh langsung di subscribe, di like, sambil nunggu kita naik nih tayangan hari ini ditonton sebelum-sebelumnya juga nggak apa-apa. Siapa tahu ada yang, aku juga relate nih sama topik yang ini, aku juga pengen tahu lagi nih lebih jauh tentang topik yang ini. Biasanya kita sudah ada di sana, jadi boleh dipantengin juga ya healthy people. Nah, kalau healthy people nyata rumahnya jauh nih, aku pengen banget ngobrol sama Dokter Endemina, kayaknya seru banget sore hari ini, tapi aku jauh, nggak apa-apa. Nanti bisa kita konsultasinya online, akan dibantu sama petugas kami, dicatat dulu aja nomornya. Ada di 0817 0349 0318. Sekali lagi 0817 0349 0318. Nanti cukup ketik aja DOS. Nanti admin akan bantu untuk bisa ngobrol sama Dokter Endemina gitu ya dokter ya. Ya. Atau kayak Dokter Endemina nih laris banget nih pokoknya dokternya, semua pasien ngantri takut nggak kebagian, nggak apa-apa, bisa pendaftaran perjanjian, tenang healthy people, kita juga sediakan untuk fasilitasnya di WhatsApp official kami di 0811 9-nya 6 kali belakangnya 5. 0811 9-nya 6 kali belakangnya 5. Nanti ketik 1.2 supaya bisa ke bagian pendaftaran. Isi datanya, langsung tulis dokter yang dituju Dokter Endemina di jam prakteknya. Tenang aja, nanti kita bantuin daftar biar bisa ngobrol langsung sama dokter. Gitu dokter ya. Nah itu dia healthy people. Untuk diabetes mungkin adalah perjalanan seumur hidup. Tapi setiap langkah kita untuk menjaga diri kita sendiri, itu adalah setiap langkah untuk bisa menuju kualitas hidup yang lebih baik. So, sampai jumpa di episode berikutnya. Dan jangan lupa, investasi terbaik di hidup kita adalah kesehatan kita sendiri. Keep healthy and happy!